Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengakui bahwa tim asuhannya kalah kelas dari Jepang sehingga pantas dibantai 6 gol tanpa balas. Meski Timnas Indonesia sempat bermain baik di menit-menit awal, Patrick Kluivert mengakui Jepang akhirnya mampu menemukan celah untuk menghancurkan skuad Garuda. Tentu saja saya pikir beberapa menit pertama kami bermain cukup baik. Namun seperti yang saya katakan kemarin, tim ini, Jepang, memiliki banyak kualitas, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers usai laga. Ini adalah level Piala Dunia, baik secara individu maupun kolektif. Jepang adalah tim yang hebat, sambung pelatih asal Belanda tersebut. Saya tentu sangat kecewa dengan hasil ini. Juga untuk negara Indonesia, ini adalah sebuah kekecewaan, tentu saja, jelasnya. Tapi kita harus belajar dari situasi ini, ujar mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu. Saya pikir ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting, baik secara individu sebagai pelatih maupun sebagai tim. Kita harus belajar dari situasi ini, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih optimis untuk lolos Piala Dunia? Kita benar-benar diajarin main bola level dunia oleh Jepang. Ini Jepang yang ngalahin Spanyol dan Jerman, jangan lupa, dan mereka tidak tanpa alasan berada di rank 15 dunia. Tidak tanpa alasan. Tapi memang gue lihat beda banget dengan Jepang lawan Saudi dan Jepang lawan Australia. Seri lawan Saudi dan menang. Lawan Saudi sama Australia benar-benar mainnya gigi satu. Nggak ngotot sama sekali. Mungkin karena mereka setelah lolos 2 kali nggak main, mereka harus menang lawan kita karena untuk mempertahankan rankingnya. Karena kalau lu kalah lawan rank yang jauh lebih bawah, mereka bisa merosot, dan itu nggak mau. Dan dibuktikan dong. Benar-benar memalukan. Apa bedanya dengan Coach Sintayong? Inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. 2 kekalahan dibantai dan 2 kemenangan hanya 1 gol. Ini dia. Kita mulai di laga pertama. Patrick Kluivert menangani Timnas Indonesia langsung dibantai oleh Australia dengan skor 5-1, teman sekalian. Berbeda dengan Coach Sintayong ketika bermain di GBK, Timnas Indonesia bisa menahan Australia dengan skor 0-0. Di laga kedua, Timnas Indonesia versus Bahrain, di mana Indonesia menang 1-0 saja, teman sekalian. Itu juga sangat sulit menciptakan banyak peluang. Yang ketiga, di mana Indonesia menang 1-0 atas Cina. Ini pun strateginya sangat sulit yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Golnya pun hanya penalti dari Ole Romeni. Dan terakhir, di laga keempat, Indonesia dibantai Jepang 6-0. Indonesia sama sekali tidak ada penyerangan, tidak ada shot on target. Ini harus dievaluasi. Patrick Kluivert out atau masih bertahan untuk Indonesia? Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memuji Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, sebagai pemain belakang yang kuat. Pertama, Indonesia adalah tim yang sangat solid. Menurut saya, Kapten Jay Itzes adalah inti dari tim itu. Jay Itzes bermain baik di lini belakang, dan ia juga mengungkapkan tim asuhannya merasa sedikit kesulitan saat berhadapan Jay Itzes. Namun karena kesulitan pemain Jepang bisa dengan mudah melewati kesulitan dan membobol pertahanan rapat Jay Itzes dan kawan-kawan, kata Hajime Moriyasu. Lemparan Pratama Arhan sangat dibutuhkan di saat minimnya kreasi serangan ke gawang Jepang. Kekalahan dari Jepang membuka mata kita akan tumbuhnya lini serang Timnas Garuda. Selama pertandingan, Indonesia sama sekali tak ada menciptakan serangan ke gawang Jepang. Makanya tak heran jika selama 90 menit, kiper Jepang sama sekali tak melakukan apa-apa. Dan di saat minimnya kreasi serangan ke gawang Jepang, disitulah sosok Pratama Arhan dibutuhkan. Ia adalah pemecah kebuntuan. Pertahanan Jepang tak bisa dibongkar dengan hanya mengandalkan umpan dari tengah lapangan. Harus ada cara lain untuk membongkarnya, yaitu dengan lemparan Pratama Arhan. Lemparan Arhan terbukti pernah membobol gawang Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Lewat skema lemparan Arhan, terjadi kemelut di depan gawang yang membuat Sandy Walsh bisa mencetak gol ke gawang Jepang. Dan itulah kelebihan Arhan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Apalagi postur pemain Indonesia lebih tinggi dari pemain Jepang, maka akan sangat efektif jika saat itu Arhan dimainkan. 6-0 Jepang menjamu Indonesia. Mau berharap apa lagi? Lihat statistik ini. Statistik yang jauh sekali. Mau berharap apa coba? 6-0 saya kira sudah layak lah. Peringkat 116 FIFA bertemu dengan peringkat 15 FIFA. Bayangkan. Tapi kemudian pertandingan ini menjadi penting. Setidaknya kita bisa mengukur. Beginilah Piala Dunia. Belum lagi nanti kita akan bertemu dengan negara-negara yang lebih besar. Brazil, Argentina, Jerman, Belanda, dan lain sebagainya. Ini baru Jepang, rajanya Asia. Negara-negara Eropa, negara-negara Amerika Latin yang langganan di Piala Dunia, mungkin bisa jauh lebih cepat permainannya daripada Jepang pada malam hari ini. Yang penting masih ada ronde keempat. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa memanfaatkannya sebaik mungkin.
Indonesia harus bisa, Indonesia harus juara, Indonesia harus go Piala Dunia. Yes or no, jika Sintayong kembali melatih Indonesia? No. Ya kalau realistis no, tapi kalau apa yang gue pengen mah yes lah. Mudah-mudahan yes. No. Oke, kenapa Bang? Kenapa? Lu deh. Oke, kalau menurut gua Indonesia lebih cocok menyerang ya dengan komposisi pemain yang seperti ini. Karena pasti insya Allah kedepannya pemain-pemain naturalisasi lebih banyak lagi. Terus pemain kita bisa lebih menyerang dan bermain dengan baik untuk kedepannya. Netizen sepertinya emang gak ada sadar-sadarnya selalu ngebandingin era Sintayong dan juga era barunya dari Patrick Kluivert. Gue akan menjelaskan secara simpel dan sederhana aja sebenarnya dari pertandingan kita Timnas Indonesia menghadapi Jepang. Gue mulai dari yang pertama dulu nih. Dua gelandang kita, Tom Hee dan Yoi Pelupesi itu gagal jadi pemutus serangan di lini tengah. Kalau misalkan lo ada yang sadar bahwa Timnas Indonesia tuh setiap ngelawan Jepang, baik di Jepangnya langsung atau di GBK, itu tengahnya sering banget bolong. Dan artinya apa? Timnas itu selalu kalah jumlah kalau misalkan di tengah. Makanya itu adalah kesalahan sebenarnya dari era Sintayong dan diulangin lagi sama Patrick dan tetap keke masang dua sayap. Karena hampir semua gol Jepang itu beneran mirip dan template banget. Bangun build up dari tengah, oper ke sayap, umpan tiang jauh dan gol. Intinya di sayap aja kita juga sering banget dieksploitasi. Itu yang pertama, kita kalah orang di lini tengah. Dan yang kedua yang harus banget lu sadarin adalah kita kalah kualitas. Jepang itu peringkat 15 dunia loh, dan kita peringkat 116 dunia. Ada gap 101 peringkat dan kita memang kalah segala-galanya. Kualitas di lini tengah kalah, kualitas pada pemain sayap kalah, kena high pressing itu juga luar biasa dari Jepang. Mana? Kata gue mau pelatihnya diganti, ada harapan menang kali lawan Jepang. Boro-boro, malah kalah sampai 6-0 begini. Iya, kata gue masih mendingan pelatih yang kemarin yang dari Korea, Sintayong. Padahal masih mending ada serangan-serangan, ada kita taktiknya. Namanya parkir bus kayak parkir apa kayak bagus. Kita masih bisa teriak-teriak, ada harapan nyerang. Counter attack-nya bagus sih Sintayong kemarin. Ini boro-boro counter attack. Counter HP juga kagak ada ini mah. Nggak nyerang sama sekali. Kiper Jepang apa kagak kelihatan sama sekali si batang hidungnya kata gua mah. Biar kata kagak ada kipernya juga kagak bakal kemasukan ke Jepang. Iya, si Ole kasihan kagak dapat bola tuh. Kagak jelas taktiknya ini mah pelatih ini mah. Apa 3 pelatih mah diganti. Lah, mana udah kalah 3 masih didukai deh mah. Nggak kayak Sintayong. Sintayong begini-begini mah. Tuh. Pelatih ini mah udah kalah 3 masih begini aja nih. Tuh, sendak apa ya? Keberatan Rolex kali ya, habis dibagi. Ternyata Patrick Kluivert itu nggak lebih baik dari Sintayong. 3 kali memimpin Indonesia, 2 kali kalah, 1 kali menang. 5-1 dihajar Australia, 6-0 dihajar Jepang. Itu yang bagus Patrick Kluivert. Sorry ya bro, kembalikan Sintayong. Itulah setelah Indonesia kalah dari Jepang 6-0, nama STY pun mencuat kembali dibanding-bandingkan dengan masa Patrick yang sekarang. Banyak yang bilang lebih baik di masa STY, ada penyerangan. Kalau kemarin main gak ada penyerangan sama sekali, sehingga membuat kiper Jepang pun tak sempat megang bola. Tetap terus maju Timnas Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.